Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan khotbah berantai ini dengan firman Tuhan yang sama. Bapak Ibu, ketika judul itu dipasang oleh Pak Michael, seia sekata, saya yakin semua yang membaca sudah langsung berpikir bahwa ini adalah hubungan yang harmonis lebih daripada satu orang. Minimal 2 orang, bisa lebih menjadi sebuah kelompok atau keluarga. Sebab bicara seia sekata, bicara tentang kecocokan hati satu dengan yang lainnya, sehingga menunjukkan hidup yang demikian baik, demikian harmonis, sehingga ada banyak mata yang menyaksikan itu melihat hubungan ini adalah hubungan yang bisa diteladani. Bapak Ibu, ketika Nuh mendapat firman Tuhan, diminta sama Tuhan buat bahtera dengan ukuran yang sangat besar, Nuh tidak didukung oleh kebanyakan masyarakat yang ada di situ. Sebab mereka masyarakat adalah orang-orang yang berbuat dosa. Yang oleh karena perbuatan mereka itulah kemudian Tuhan datang dengan firman-Nya, minta Nuh mempersiapkan bahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Nuh hanya didukung oleh istrinya, didukung oleh 3 anaknya laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet, serta didukung oleh 3 menantunya perempuan. Total yang mengerjakan bahtera itu ada 8 orang yang percaya. Nah, saudara, lewat mereka yang punya hubungan seia sekata, walaupun semua mencaci maki Nuh dan mereka berkata, Nuh, kamu ini gila, kamu ini tidak punya otak. Kenapa? Karena di saat panas yang seperti ini, kamu justru siapkan bahtera di atas gunung. Tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh Nuh. Namun Nuh lebih percaya kepada Tuhan sehingga dia tetap mempersiapkan bahtera seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, kemudian setelah tiba saatnya, bahtera sudah jadi, kemudian Nuh sudah menjalankan perintah daripada Tuhan, memasukkan binatang-binatang yang Tuhan mau dibawa dan diselamatkan bersama dengan Nuh. Dan bahtera Nuh ini tadi, Tuhan mulai menghajar bumi itu dengan 40 hari 40 malam dengan hujan yang sangat deras. Saudara, apa akibatnya? Seluruh permukaan bumi tertutup dengan air. Karena itu, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, aku telah menyesal menciptakan manusia sebab perbuatan mereka adalah jahat di hatiku, di hadapanku. Maka Tuhan, pada waktu itu Tuhan bersumpah, dia akan menghapuskan manusia yang dia sudah ciptakan. Tetapi Nuh dan keluarganya, Nuh bersama istrinya, 3 anaknya laki-laki, dan 3 menantunya perempuan, itu yang diselamatkan bersama bahtera yang membawa seluruh hewan yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, saudara, lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, ketika Nuh melakukan perbuatan seperti itu, dan semua saat ini Anda dan saya, termasuk kita yang belajar Alkitab, kemudian mengetahui kisah yang terjadi ini tadi, akhirnya apa? Perbuatan Nuh bersama keluarga itu menjadi terang. Yang memuliakan Tuhan yang ada di surga. Sehingga kalau kita bicara terang berarti adalah bicara tentang sikap perbuatan kita bersama keluarga yang karena kita baik dan benar dan dilihat oleh orang. Akhirnya semua mata yang menyaksikan
apa yang Anda dan saya perbuat itu terkagum-kagum karena apa? Karena mereka melihat perbuatan Anda, sikap Anda itu mencerminkan kasih yang daripada Kristus. Teristimewa, yang setia dengan Tuhan, kemudian Anda melakukan perbuatan yang baik ini tadi, katakanlah suami istri yang hidupnya harmonis sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, maka mereka yang jauh lebih muda dari saudara dan saya, akhirnya itu akan mengikuti teladan yang Anda sudah tunjukkan dan mengakui, ini loh opa sama oma, itu yang hidupnya rukun, mulai sejak mereka itu muda, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Nah, ini adalah terang yang akan memuliakan nama Tuhan. Terlebih jika kakek-kakek dan nenek-nenek ini ternyata memiliki anak, menantu, cucu, cicit keturunan yang juga hidupnya itu penuh dengan kasih persaudaraan satu dengan lainnya. Sehingga jika seseorang misalkan kebetulan menginginkan ada perjodohan dengan keluarga kakek-kakek, nenek-nenek ini tadi, mereka langsung berkata, oh itu adalah orang yang punya bibit bobot bebet yang luar biasa. Sebab apa? Dari yang di atas itu sudah menunjukkan kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Di sini bacaannya adalah garam dunia dan terang dunia. Bicara tentang terang adalah terkait dengan sikap perbuatan Anda bersama dengan keluarga. Terang itu adalah sesuatu yang dilihat oleh masyarakat. Jika bicara garam adalah sesuatu yang dirasakan oleh sesama ketika Anda bergaul dengan mereka. Tetapi terang lebih banyak bicara ketika Anda ada di masyarakat, Anda berkiprah, atau mungkin Anda bergaul dengan masyarakat, orang itu mulai menyaksikan apa yang engkau berbuat, apa yang kau katakan, apa yang ada di dalam pikiranmu, sehingga mereka yang menyaksikan Anda itu menilai. Oleh karena itu kita mesti sadar, ketika saya dilihat oleh orang lain, berarti orang yang melihat saya itu berhak menilai saya seperti apa. Tetapi ketika saya melihat seseorang, berarti saya berhak menilai orang tersebut. Oleh karena itu, hati-hati. Anda adalah terang dunia yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang Anda perbuat, hati-hati. Ada mata manusia, ada mata Tuhan yang menyaksikan Anda dan saya di dalam perbuatan, di dalam kehidupan ini. Berbuatlah senantiasa baik dan benar, sehingga dengan demikian akan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian yang saya bisa beritakan. Amin.